Oke, halo semuanya dan selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang menonton di waktu tertentu. Dan saya Muhammad Akbar Krisnana dengan NIM 2025 13 10 10 jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mereview yaitu kali ini saya akan melakukan sedikit review terhadap sebuah program Python yang telah saya buat dengan konsep OOP atau bisa saya bilang seperti Object Oriented Program. Nah, program yang akan kita lihat adalah sistem penyewaan kendaraan atau vehicle rental system. Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem rental kendaraan sederhana, di mana pengguna bisa melihat daftar kendaraan, menyewa kendaraan selama beberapa hari, menghitung biaya sewa, dan juga mengembalikan kendaraan yang sudah dipakai. Nah, selain itu, program ini juga dibuat untuk menunjukkan bagaimana konsep OOP diterapkan dalam Python. Di dalam kode ini, kita bisa menemukan beberapa konsep penting seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism, dan juga operation overloading menggunakan magic method. Nah, sekarang kita mulai dari struktur program tersebut terdahulu. Nah, program ini memiliki beberapa kelas utama, beberapa kelas utama seperti ada kelas kendaraan. Nah, kita bisa lihat di sini ada kelas kendaraan di sini nih, kelas kendaraan tersebut, dan di dalam kelas kendaraan tersebut terdapat beberapa atribut seperti nama kendaraan, ada. Nah, sorry, maaf. Nih, di sini ada nama kendaraan, harga sewa, kilometer, kondisi, dan status ya. Nah, dan juga misalnya nih status. Nah, jadi misalnya gini, status itu ibaratnya kayak misalnya kendaraannya apakah kendaraannya tersedia atau tidak tersedia. Nah, ini misalnya ada kondisi misalnya ada kondisi baik dan sama seperti seterusnya. Nah, lanjut. Menariknya, pada atribut kilometer dan kondisi kendaraan, kita bisa melihat bahwa atribut tersebut menggunakan double underscore di depannya. Misalnya underscore kilometer dan underscore kondisi. Nah, kita bisa lihat di sini nih ya, underscore nih. Nah, apa gunanya? Nah, penulisan ini seperti menunjukkan bahwa atribut tersebut bersifat private. Artinya, data tersebut tidak bisa diakses secara langsung dari luas kelas. Konsep ini disebut sebagai encapsulation, yaitu teknik untuk menyembunyikan data agar aman dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Nah, masih dalam kelas kendaraan terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengelola data. Misalnya metode untuk melihat kilometer, menambah kilometer, menampilkan deskripsi kendaraan, serta menghitung daya sewa berdasarkan jumlah kendaraan. Ini ya, bisa kita lihat sendiri di sini metodenya, ada metode kilometer, ya. Nah, tambah kilometer, lihat kilometer, kondisi, deskripsi, hitung biaya, dan lain-lain. Nah, ini dia magic methodnya. Nah, dia dia menggunakan sistem STR. Jadi kayak dari STR tuh kayak kita bisa melihat gimana sebutnya ya. Aku agak menjelaskan dengan cara agak formal dulu. Kayak misalnya gini, metode STR itu kayak metode yang cukup sering lah digunakan dalam Python untuk menentukan bagaimana sebuah objek akan ditampilkan ketika kita menggunakan fungsi print. Nah, jadi ketika kita melakukan print pada objek kendaraan, program tidak akan menampilkan alamat objek di memori, tetapi langsung menampilkan informasi kendaraan seperti nama, harga sewa, dan status kendaraan. Nah,
Ini nanti akan aku kasih review di sesi STR di nomor 34 itu kan ada STR nih. Nah, ini nanti aku akan kasih review setelah aku selesai menjelaskan ini semua, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inheritance atau pewarisan. Nah, aku jelasin lagi. Jadi aku menjelaskan sambil menghafal-hafal. Jadi kayak ibaratnya agak sedikit adalah membaca ya enggak. Jadi ya mohon maaf kalau lama, oke? Nah, jadi dalam gimana sebutnya? Jadi dalam program ini terdapat 3 kelas, yaitu turunan dari kelas kendaraan, yaitu motor, mobil keluarga, dan mobil mewah. Nih ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini bisa kita lihat semua di sini ya. Ada kelas motor, ada kelas mobil keluarga, ada kelas mobil mewah. Oke? Nah, sekarang aku jelasin lagi. Dari ketiga kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari kelas kendaraan. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ya. Ada nama, ada hari, ada semua terhubung, oke? Semua terhubung. Nanti semua itu akan terhubung. Nah, lanjut. Dari ketiga kelas ini kita jelasin secara ulang lagi. Nah, oke. Dari ketiga kelas ini mewarisi semua atribut dari metode kelas kendaraan. Nah, dengan menggunakan inheritance, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama di setiap kelas. Nah, hal ini membuat kode menjadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk dikembangkan ya. Nah, setiap jenis kendaraan juga memiliki metode deskripsi yang berbeda. Misalnya, nih motor deskripsi adalah menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan roda 2 yang hemat bahan bakar, sedangkan pada mobil keluarga dijelaskan dijelaskan adalah mobil keluarga yang nyaman untuk perjalanan ya. Perjalanan aku persingkat aja. Jadi kayak sebagian omongan aku kayak ya yang berhubungan aja, kayak misalnya berhubungan bersama keluarga, kayak misalnya nih kan, kayak misalnya mobil keluarga dijelaskan bahwa mobil tersebut cocok untuk perjalanan bersama keluarga. Sebenarnya kepanjangan, jadi kayak aku bikin singkat aja. Nah, kemudian pada mobil mewah nih ya, mobil mewah. Nah, terdapat sedikit perbedaan pada bagian perhitungan biaya pada mobil. Ya. Nah, pada mobil mewah terdapat biaya tambahan sebesar Rp200. Kenapa? Karena ini mobil mewah jadi agak harus ekstra biaya. Ya, gak mungkin lah kan kalau kita misalnya ngasih rental mobil mewah kita kasih harga-harga murah kali. Rugi yang ada. Belum lagi ganti oli, bagi perbaikan. Apalagi mobil-mobil BMW. Beuh. Tak kebayang guys gimana ribetnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh polimorfis, yaitu ketika sebuah metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada kelas yang digunakan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas rental. Nah, jadi bisa dibilang ini kayak kelas yang mengatur sistem penyewaan, yaitu kelas rental kendaraan ya. Aku bikin di sini namanya itu adalah kelas sistem rental. Nah, di sini terdapat ada isi-isiannya. Tadi apa sebutannya aku lupa. Nah, kelas ini bertanggung jawab. Nah, aku langsung jelasin aja. Jadi gini, kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola semua kendaraan yang ada di sistem. Di dalam kelas ini terdapat sebuah list yang digunakan untuk menyimpan daftar kendaraan yang tersedia. Ya, oke. Nah, kelas ini juga memiliki beberapa metode, seperti untuk menambah kendaraan, menampilkan daftar kendaraan, menyewa kendaraan, dan juga mengembalikan kendaraan ya. Nih kita bisa lihat sendiri sini ada daftar kendaraan ya, daftar kendaraannya. Nah, nih tambah kendaraan, tampilkan kendaraan, sewa kendaraan, dan kembalikan kendaraan ya. Nah, ketika program menyewa kendaraan, program ini akan mengambil kendaraan dari daftar yang ada.
Nah, setelah itu kemudian menghitung total biaya sewa berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah hari penyewaan, oke? Setelah itu, status kendaraan akan berubah menjadi sewa. Nah, nanti aku akan menjelaskan bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya mengasih review dan memperlihatkan hasil dari codingan tersebut di akhir sesi, oke? Di akhir-akhir sesi. Nah, terakhir, kita sudah mendekati bagian akhir. Terakhir itu kita masuk ke bagian program utama. Pada program utama nah ini dia. Ini dia kelas program utama. Nih ya guys, bagian akhir. Oke. Program itu bisa dibilang kayak untuk menjalankan menu sederhana yang menggunakan while. Nah, jadi melalui menu ini pengguna bisa memilih apakah ingin melihat kendaraan, menyewa kendaraan, atau mengembalikan kendaraan keluar dari program, dan juga terakhir adalah keluar dari program. Nah, secara keseluruhan program ini merupakan contoh yang cukup baik untuk memahami bagaimana konsep object oriented programming diterapkan dalam Python. Kita bisa melihat penerapan encapsulation untuk melindungi data kendaraan, inheritance untuk membuat berbagai jenis kendaraan dari satu kelas utama, dan polymorphin untuk membuat metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda, serta menggunakan magic method str untuk mempermudah penampilan informasi objek. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana struktur organisasi program berbasis OOP bekerja dalam Python. Nah, sekarang aku akan melanjutkan sesi review hasil dari coding ini. Ya, silakan dilihat. Nah, ini kita bisa lihat di sini terdapat ada sistem kendaraan ya. Nah, di sini bisa lihat sistem kendaraan, daftar kendaraan. Di sini terdapat adalah kelas sistem rental kendaraan. Di sini terdapat ada metode lihat kendaraan, sewa kendaraan, dan kembalikan kendaraan, dan terakhir adalah keluar. Nah, di sini terdapat ada daftar kendaraan, ada Honda Vario. Ini mobil Avanza itu adalah mobil keluarga ya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah statusnya, harga sewa per hari bisa dibilang adalah 50.000 di Honda, dua ini dua ya, dua tua ke nah ya 200.000 dia, 200.000 di mobil keluarga, dan 500.000 di mobil mewah. Dan jangan lupa pajak 200.000 lagi untuk biaya jaminan, misalnya untuk rawatan lebih mahal. Karena ini adalah mobil BMW ya. Seperti yang gue bilang tadi, mobil mewah butuh biaya lebih ekstra. Oke. Nah, di sini bisa lihat terdapat ada harga, status, tersedia, dan Honda. Nah, di sini bisa lihat nih ya. Nah, oke. Sekarang aku akan bentar, aku hapus dulu biar agak lebih cantik tampilannya. Sebentar ya. Sebentar, kenapa tak keluar? Kenapa ini? Woi bang, jalan bang. Apa nih? Nge-lag guys, sorry. Nah, sekarang aku akan mengambil contoh satu, itu adalah lihat kendaraan, oke? Nah, satu, lihat kendaraan. Nah, kalau misalnya kita pencet satu, itu akan menampilkan daftar kendaraan. Nah, kalau misalnya kita pencet dua, dia akan menampilkan daftar kendaraan yang ingin kita sewa. Contohnya nih, aku mau nyewa BMW lah. Enggak sih, kayaknya terlalu mimpi. Ya, kita paling mudah aja, secara realistis sedikit. Kita ambil adalah motor Vario, oke. Nah, kita pencet satu. Berapa hari kita pencet mau berapa hari nih? Anggap aja kita pinjamnya 1 hari aja lah ya. Anggap aja kita cuma mau pinjamnya cuma untuk mengantar pulang pergi saudara dari pelabuhan ke pelabuhan lagi. Iya, oke. Nah, kita lanjut lagi, pencet satu. Nah, iya, di sini terdapat ada detail penyewaan di sini. Nah ya, detail penyewaan kendaraan Honda Vario, durasi 1 hari, total biaya adalah 50.000. Oke, nah langsung kalau misalnya di sini kita tekan lagi yang nomor 3, itu adalah untuk mengembalikan
kendaraan. Oke, nah kita pencet nomor 3. Di situ kita enter. Nah, Honda Vario sudah terkembaliin. Oke, nah ya. Daftar kendaraan sebenarnya belum dikembaliin sih. Kita harus pencet lagi yang tadi Honda yang kendaraan yang mana kita sewa tadi. Nah, itu yang kita pencet. Contohnya tadi kan aku kan tadi kan ngerental Honda Vario nih ya. Honda Vario ini ketika kita tadi kan ini kan disewa nih. Terdapat kan statusnya disewa. Tersedia maaf ya kalau agak susah karena ya aku menggunakan kayak tampilan seperti ini lebih enak sih sebenarnya. Nah, ini kan kendaraan yang dikembalikan. Nah, kita lanjut pencet nomor 1 enter. Nah, terdapat status kendaraan berhasil dikembalikan ya. Nah, kalau misalnya kita ingin keluar dari sistem ini, kita tinggal pencet nomor 4. Nah, langsung keluar, oke. Terdapat deskripsi di situ ya. Terima kasih telah menggunakan sistem rental. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan Bapak Mas Parudin, terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Semoga mudah untuk dipahami dan bisa untuk dimengerti, dan mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Sekian dari saya, Muhammad Akbar Krismana, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, video selanjutnya, dan bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.